Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, perang antar dua ras babak kedua telah mencapai akhir. Setelah banyak korban jiwa yang berjatuhan, sosok Duan Qianyou dari Sekte Pemakan Jiwa turun tangan. Dia mencoba mengumpulkan jiwa-jiwa pendendam yang mati akibat perang. Yun Xiao ketika itu memperingatkan rekan-rekannya untuk tetap berhati-hati. Lalu kita akan sambung kisah ini di part 120. Di antara 7 sekte besar, Sekte Pemakan Jiwa dikenal sebagai kelompok orang yang merepotkan sekaligus yang paling ditakuti. Banyak orang yang akan memilih mundur begitu mendengar nama mereka. Setelah mendengar penjelasan dari Yun Xiao, kegugupan dari tim Warblade pun meningkat. Gerakan mereka melambat, bukan karena jumlah musuh yang ada di depan mereka, melainkan karena ancaman dari sekutu. Sementara itu, di kejauhan, 3 komandan ras laut melihat ke langit yang menjadi gelap. Ekspresi mereka kini berubah. Seorang petarung tingkat tinggi dari ras manusia akhirnya turun tangan. Tampak Komandan Chow Yu geram. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Tanya Komandan Paus Kekuatan alias Li Jing. Meskipun pengepungan mereka sebelumnya menelan kerugian besar, tetapi mereka justru menerima pujian dari Guang Cheng. Bahkan Guang Cheng menunjuk Chow Yu sebagai komandan tertinggi. Hal itu membuat Li Jing dan Mo Ting alias komandan berang-berang iblis kini mengikuti perintah dari Chow Yu. Chow Yu tampak mendengus. Manusia tidak tahu malu. Seorang ahli tingkat tinggi malah menyerang pasukan biasa. Li Jing, kau yang maju menghadapi dia. Li Jing tertegun sejenak, lalu wajahnya berseri penuh dengan kegembiraan. Seharusnya sejak awal aku diturunkan. Karena strategi mereka hanyalah bertahan tanpa mengejar kemenangan, Li Jing sudah lama ingin bertempur secara langsung. Dan begitu dia menerima perintah, dia langsung melesat ke garis depan. Chow Yu melanjutkan, kita memang tidak mengincar kemenangan, tetapi tentu kita tidak bisa membiarkan para manusia itu bertindak semaunya. Mo Ting, pergilah. Jadilah kekuatan cadangan. Cegah jangan sampai ada penyergapan. Jika situasi menjadi buruk, segeralah mundur. Jangan serakah untuk bertarung. Baik, kata Mo Ting yang kemudian juga melesat maju mengikuti Li Jing dari belakang. Chow Yu sempat ragu sejenak. Dia lalu mengangkat tangan dan memberi perintah. Seluruh pasukan, bersiap. Kilatan dingin melintas di matanya. Jika manusia benar-benar mengerahkan banyak ahli tingkat tinggi, maka 50.000 prajurit yang tersisa akan pergi menyerbu kota habis-habisan. Sekalipun mereka tidak mampu menaklukkan kota, tapi setidaknya mereka berniat untuk meruntuhkan sebagian pertahanan kota langit. Lalu nanti setelah monster laut dalam datang, maka keruntuhan dari tembok kota langit hanya akan menunggu waktu. Sementara itu saat ini di medan perang, bendera pemakan jiwa terbentang di langit. Oleh karena itu, warna langit pun langsung berubah menjadi pekat. Kemudian perubahan besar pun terjadi. Cahaya hijau redup mulai muncul dari tumpukan mayat-mayat yang menggunung di bawah. Titik-titik itu melayang seperti kunang-kunang, menciptakan pemandangan suram dan menyeramkan.
puluhan ribu orang masih bertempur. Mereka mulai merasakan perasaan tidak nyaman. Setelah itu, para ahli dari ras laut mulai menyerang Duan Qianyou sesuai dengan arahan Zhou Yu. Tetapi mereka disingkirkan dengan mudah. Jiwa mereka dicabut di tempat dan dilempar ke dalam bendera pemakan jiwa. Wajah setan muncul di permukaan bendera itu. Dia tampak tersenyum aneh. Mulutnya terbuka lebar, lalu menelan jiwa-jiwa itu. Baik manusia maupun ras laut sama-sama menghirup udara dingin saat ini. Sementara itu, titik-titik cahaya hijau yang terus naik mulai mengembun. Mereka menunjukkan wujud-wujud jiwa dari para korban, baik dari ras laut maupun manusia. Wajah mereka tampak kosong, beberapa membeku dalam keterkejutan dan juga ketakutan. Lalu, mata setan pada bendera pemakan jiwa kini tampak bersinar keemasan. Sosoknya perlahan keluar dari bendera itu, dan kemudian membuka mulut, lalu kemudian mulai menghisap jiwa-jiwa yang ada di depannya. Kini angin menyapu medan perang. Semua orang merasakan hawa dingin menusuk tulang. Jiwa-jiwa yang melayang di sekitar mereka tersedot tanpa perlawanan ke arah wajah setan itu. Niat membunuh yang memenuhi medan perang kini seketika lenyap. Semua digantikan dengan rasa dingin yang menusuk ke jiwa. Banyak orang yang kemudian berhenti bertarung. Mereka mulai mengedarkan kekuatan Yuan mereka untuk menahan rasa dingin yang mencekam. Sementara itu, Duan Qianyou tenggelam dalam kegembiraan, dan dia tertawa liar saat dia terus menyerap jiwa-jiwa itu. Lalu, Duan Qianyou mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Dia membentuk segel yang baru. Setelah melahap puluhan ribu jiwa, tubuh budak jiwa emas mulai membesar dengan kecepatan ekstrim. Sebuah tanda juga muncul di dahinya, persis sama dengan segel di tangan Duan Qianyou. Yun Xiao mengerutkan kening. Kemarahan terlihat jelas di matanya. Dia lalu berseru, "Semuanya hati-hati." Begitu kata-kata itu jatuh, budak jiwa emas meledak di langit. Banyak orang yang bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang melihat ke atas dengan wajah kebingungan. Apakah semua ini terjadi karena budak jiwa itu memakan terlalu banyak jiwa? Tidak ada yang benar-benar tahu alasannya. Sampai pada detik berikutnya, tubuh budak jiwa emas yang baru saja meledak mulai berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan meluncur ke bawah. Di setiap sinar memiliki wajah setan yang mengerikan. Seorang prajurit ras laut menjerit. Satu sinar menembus dadanya dan keluar dari punggung. Tampak sinar itu menggigit cahaya kuning pucat. Itu adalah jiwa dari ras laut itu. Wajah dari jiwa itu penuh dengan ketakutan. Dia meronta sia-sia sebelum akhirnya dilahap habis. Wajah setan itu terlihat membesar. Dia tampak begitu puas, tetapi segera menatap mangsa berikutnya dan kemudian menerkamnya. Jeritan lain pecah. Kali ini seorang ahli manusia. Dia sempat panik lalu memaksakan senyum canggung. Aku lupa dewa ada di pihak kita. Dia bahkan mengangguk seolah memberi salam perpisahan. Wajah setan tertawa lebih keras, menembus tubuhnya dan keluar sambil membawa jiwa yang ada di mulutnya. Wajah dari jiwa itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan sebelum akhirnya ditelan.
seluruh medan perang membeku. Darah semua orang kini juga terasa ikut membeku. Pertanyaan pun muncul di benak semua orang. Mengapa wajah setan itu memakan pasukannya sendiri? Sementara kebingungan masih menyelimuti, hujan cahaya dari langit kini menjadi semakin rapat. Setiap cahaya adalah wajah setan yang telah melahap ratusan jiwa. Termasuk banyak juga jiwa manusia di antaranya. Dalam situasi genting seperti ini, bagaimana mungkin mereka bisa terus bertarung? Dua wajah setan melahap prajurit ras laut yang ada di depan mereka. Lalu, kemudian wajah itu membesar dan menerkam ke arah mereka. Ekspresi semua orang berubah pucat. Keringat dingin menetes. Hal yang tidak dikenali memang selalu menjadi yang paling menakutkan. Terlebih lagi, sesuatu yang langsung melahap jiwa mereka. Kini dua cahaya pedang melesat dan membelah kedua wajah setan itu. Sayangnya, potongan wajah itu kemudian berubah menjadi 4 cahaya hijau, berputar dan menyatu kembali menjadi satu wajah yang lebih besar. Mulutnya terbuka lebar dan dia kembali menyerang. Yin Xiao mengerutkan kening. Wajah setan ini jelas sudah berada di tingkatan jiwa emas mendalam. Dengan kemampuan reinkarnasi yang tak terhitung, mereka tak bisa dimusnahkan dengan serangan biasa. Cara yang paling tepat adalah menekannya dengan Ki Kaisar. Tetapi Yun Xiao tidak bisa menggunakan Ki Kaisar saat ini. Dia kembali mengayunkan pedang. Tebasan itu berubah menjadi sangkar pedang. Lalu wajah setan itu terbelah menjadi ribuan keping. Mereka memang tidak bisa dimusnahkan sepenuhnya, tetapi setiap kali dihancurkan, kekuatan mereka akan berkurang. Setidaknya itu cukup untuk mempertahankan diri saat ini. Para martial Solvaygen di garis depan juga mulai menggunakan Ki Kaisar mereka dengan penuh amarah. Di menara utama, Ning Huaisu akhirnya tak mampu menahan diri. "Duan Qianyou, kau pantas mati." Aura membunuhnya meledak. Tubuh Duan Qianyou gemetar merasakan aura membunuh dari Ning Huaisu. "Tuan salah paham. Ini benar-benar salah paham. Tuan Huaisu, mohon tenang." Teriaknya dengan panik. Tangannya segera membentuk segel dengan cepat, dan dia menyalurkannya ke bendera pemakan jiwa. Para wajah setan yang ada di medan perang kemudian berhenti sejenak. Mereka kini mulai membedakan kawan dan lawan. Kini mereka hanya menyerang ras laut saja. Melihat itu, kemarahan Ning Huaisu sedikit berkurang. Tetapi dia berkata dengan tegas, "Jika aku melihatmu membunuh manusia lagi, aku akan memotongmu menjadi ribuan keping." Duan Qianyou tersenyum kaku. Meski dalam hati dia merasa enggan, tapi dia tentu takut akan kematian. Jiwa manusia secara alami jauh lebih kuat daripada ras laut. Dengan tingkat kultivasi yang sama, 1 jiwa manusia itu setara dengan 5 jiwa ras laut. Dalam kesalahpahaman dalam tanda kutip yang singkat tadi, Duan Qianyou telah melahap hampir 100 jiwa manusia. Artinya itu setara dengan 500 jiwa ras laut di tingkatan yang sama. Tapi Duan Qianyou harus menghentikan semua kegilaan itu, atau nyawanya yang akan melayang. Sementara itu, Fu Yijun berkata, "Tidak heran kalau sekte pemakan jiwa dibenci seluruh dunia. Teknik dan mentalitas mereka benar-benar menjijikkan." Zhuang Zheng juga menghela nafas panjang. Itulah sebabnya mereka punya aturan yang tegas. Mereka tidak boleh membunuh sembarangan. Tanpa itu,
mereka pasti sudah dimusnahkan sejak lama oleh kemarahan publik. Ming Huaisu mendengus. Kalau bukan karena tekniknya masih berguna, aku pasti sudah membunuhnya sekarang. Sementara itu, kini ekspresi Duan Qianyou menjadi dingin. Kecepatan para budak jiwa dalam melahap jiwa kini mulai melambat. Walau jumlah yang bisa dimakan ada banyak, tapi masing-masing dari mereka terlalu lemah. Karena itu, dia mengubah segel tangan dan membentuk simbol di udara. Seberkas cahaya jatuh bagaikan kelopak bunga. Kemudian, wajah setan yang terpencar mulai berkumpul dan tubuh mereka membesar dengan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, wajah setan itu kini berkumpul dan menjadi 3 sosok budak jiwa. Masing-masing dari mereka memancarkan cahaya keemasan. Mereka tertawa dengan mengerikan sambil melahap anggota ras laut yang ada. Kini, ketiga sosok itu benar-benar tak tertandingi di medan perang. Ras laut yang putus asa menghantam tubuh dari 3 budak jiwa itu, tetapi sama sekali tidak berdampak. Ketiganya kini mulai melahap jiwa dari ras laut dalam suapan yang besar. Para korban bahkan tidak sempat meronta sebelum pada akhirnya mereka ditelan habis. Kemudian ledakan menggema di langit. Kekuatan dahsyat meledak di udara, dan kemudian energi biru jatuh dari langit menghantam salah satu budak jiwa itu. Tubuh budak jiwa hancur menjadi serpihan cahaya yang tak terhitung. Suara-suara tajam dan aneh menggema. Lalu tubuhnya memadat kembali dan mundur beberapa langkah. Namun, cahayanya menjadi lebih redup. Ekspresi Duan Qianyou berubah drastis. Dia segera mengatupkan kedua tangannya, dan kemudian 3 budak jiwa emas kembali menyatu menjadi satu sebelum akhirnya terbang ke sisinya. Kini dia meraih bendera pemakan jiwa dan bersiaga. Wajah orang-orang di menara utama kini juga tampak berubah. Semua mata tertuju pada satu titik yang sama. Dan di sana, sebuah lubang hitam terbuka. Lalu di lokasi itu, ada satu sosok tubuh yang perlahan muncul. Tubuhnya berwarna biru pucat, badannya kekar. Tingginya kira-kira hampir 3 meter. Dia tampak memiliki 2 taring, sementara matanya berkilat tajam. Begitu ras laut melihatnya, mereka langsung bersorak, "Komandan Li Jing! Komandan Li Jing!" Moral ras laut yang sempat runtuh kini bangkit kembali. Martial Sovereign tingkat tinggi dari ras laut. Tampaknya mereka mulai bergerak. Duan Qianyou mengerutkan kening. Sementara itu, Li Jing tampak tersenyum dingin. Dia berkata, "Manusia hina, kau tampak sangat menikmati semua ini." Duan Qianyou menjilat bibir dan tertawa. "Lumayan. Ini adalah hidangan pembuka yang tidak mengecewakanku." Dan kemudian, jiwamu yang setara dengan Martial Sovereign tingkat rendah dari ras manusia akan sangat cocok sebagai menu utama. Kau tidak perlu melawan. Kau seharusnya bersyukur karena kau akan menjadi santapanku hari ini. Li Jing tersenyum, lalu melangkah maju dan melepaskan pukulan. Kalau memang bisa, maka coba saja. Ruang di sekitarnya seolah pecah. Gelombang kekuatan menyapu segalanya, menciptakan lubang hitam di bawah hembusan pukulan itu. Retakan ruang menjalar seperti jaring laba-laba. Duan Qianyou terkejut. Pukulan itu tidak hanya seberat gunung,
tetapi juga memadatkan ruang hingga mustahil untuk dihindari. Dia segera menggulung bendera pemakan jiwa dan menggunakannya untuk menangkis pukulan ini. Benturan dahsyat mengguncang bendera pemakan jiwa, dan dampaknya membuat tulang-tulang Duan Qianyou terasa hancur. Duan Qianyou terlempar mundur lebih dari 10 langkah. Sorak-sorai dari ras laut kini meledak. "Komandan Li Jing! Hidup Komandan Li Jing!" Dengan kemunculan dua martial Sovereign tingkat tinggi, kini kedua belah pihak segera mundur dan membentuk dua barisan. Medan perang dibiarkan kosong untuk pertarungan mereka berdua. Bagaimanapun memang tidak ada ruang bagi mereka untuk ikut tampil dalam pertarungan tingkat tinggi. Sementara itu Li Jing tampak mencibir. "Hah, jadi hanya segini? Sampah." Li Jing kembali bergerak dan menyerang. Semua orang tercengang. Tubuh besar itu seharusnya lamban, tetapi kecepatannya justru di luar dugaan. Pada detik berikutnya, ledakan kembali menggema. Duan Qianyou yang tak sempat bereaksi terpental ke udara dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Wajah para manusia kini berubah muram. Dua serangan itu saja sudah menegaskan perbedaan kekuatan mereka. "Biarkan aku maju," kata Ren Zhanxiong. Tapi Ning Huaisu tampak ragu dan menoleh ke arah yang lain. Zhang Shaoju dengan tenang berkata, "Tidak, kita lihat saja dulu. Sebagai martial Sovereign bintang 7, tidak mungkin Duan Qianyou hanya bisa menggertak yang lemah." Mendengar itu semua orang pun mengangguk. Mereka memang tidak menyukai Duan Qianyou. Bahkan seandainya Duan Qianyou bukanlah sekutu, mereka bahkan lebih senang kalau dia mati di medan perang. Kini tubuh Duan Qianyou tampak terluka parah. Li Jing kembali mencibir dengan jijik. "Kau masih hidup juga? Daripada terus hidup dengan memalukan, lebih baik matilah sekarang." Sosoknya kembali berkelebat dan menyerang ke depan. Namun, tiba-tiba tubuh Duan Qianyou berputar. Dia duduk bersila. Kedua telapak tangannya menyatu, dan aura ganas meledak dari tubuhnya. Seakan ada binatang buas yang mengaum dari dalam tubuhnya itu. Setelah itu perubahan di tubuhnya pun mulai terjadi, dan Duan Qianyou bertransformasi menjadi iblis. Mata Yun Xiao mengecil. Dia tidak menyangka bahwa Duan Qianyou juga mengolah teknik pertarungan jiwa. Di sekte pemakan jiwa, biasanya mereka akan memilih antara teknik pertarungan jiwa atau bendera pemakan jiwa. Kenapa begitu? Karena keduanya sejatinya saling bertentangan. Dan hanya sedikit orang yang menguasai keduanya saat ini, apalagi di tingkat martial Sovereign. Oleh karena itu Yun Xiao tahu bahwa Duan Qianyou jelas bukan orang biasa. Dia berbahaya. Selain itu Yun Xiao juga bisa merasakan bahwa aura yang keluar dari tubuh Duan Qianyou itu pasti berasal dari binatang iblis tingkat 9. Setelah itu ledakan kembali menggema saat pukulan Li Jing menghantam tubuh Duan Qianyou. Lagi-lagi Duan Qianyou terpental dan muntah darah. Li Jing terus mencibir. Masih bisa menahan pukulanku rupanya. Baguslah, aku akan mencabik-cabik tubuhmu sedikit demi sedikit, agar semua manusia yang ada di sini bisa melihatnya dengan jelas. Li Jing dalam sekejap menerjang lagi ke depan. Tubuh Duan Qianyou terlihat mulai hancur. Banyak tulangnya yang retak, beberapa bahkan sudah remuk.
Dia belum sempat menarik nafas ketika serangan berikutnya datang lagi. Binatang terkutuk. Ia meraung penuh dengan amarah dan mengayunkan bendera pemakan jiwa. Dunia seakan berubah warna. Budak jiwa emas melesat keluar. Mulutnya menganga begitu lebar. Kecepatan budak jiwa memang lebih lambat, bahkan tak mampu menyamai gerakan Li Jing. Namun, atas perintah Duan Qianyou, dia menggigit lurus ke depan dan menelan seluruh ruang yang ada dalam jangkauannya. Li Jing mencibir. Sungguh merepotkan. Dia kini muncul di depan Duan Qianyou lalu melepaskan pukulan. Dua ledakan keras terdengar. Rahang budak jiwa emas tertembus dan ekspresinya tampak kesakitan. Walaupun dalam sekejap dia pulih dan kembali menggigit. Li Jing menjadi waspada. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi teknik seperti itu. Sosoknya kembali berkelebat, mencoba menembus celah besar itu. Sementara itu tatapan dingin melintas di wajah Duan Qianyou. Dia mengibaskan bendera pemakan jiwa berulang kali. Ruang di sekitar mereka berubah, sementara bendera jiwa terbentang dan menyapu segalanya. Wajah Li Jing tampak berubah. Cahaya ganas menyala di matanya. Kau berani memamerkan trik murahanmu itu. Dia mengepalkan tangan di depan dada. Arus tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi gelombang badai di hadapannya. Li Jing mengembuskan nafas panjang, dan Ki Kaisar dari tubuhnya menyatu dengan gelombang itu. Gelombang udara meledak ke segala arah. Wajah budak jiwa terpelintir oleh karena benturan. Fenomena aneh itu lalu ditekan hingga langit kembali tampak jelas. Ledakan menggema. Telapak itu akhirnya menghantam Duan Qianyou, dan sekali lagi dia terpental. Rasa sakit yang luar biasa mengenai seluruh tubuhnya. Sarafnya seakan mati rasa. Dia bahkan tidak mampu menggerakkan Yuan Qi miliknya. Untuk sesaat, dia sepenuhnya kehilangan kemampuan bertarung. Bendera pemakan jiwa terlepas dari kendalinya dan jatuh di langit. Budak jiwa emas langsung kembali ke dalamnya dan tak berani lagi muncul. Niat membunuh kini melintas di mata Li Jing. Dia melesat dengan suara berdesir, mengejar sambil mengayunkan pukulan. Dia jelas tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menyingkirkan petarung tingkat tinggi dari pihak manusia. Ning Huaisu yang sedari tadi mempertimbangkan situasi Duan Qianyou lalu berkata, "Siapa yang akan pergi untuk menahannya?" "Aku." Kekuatan paus ini setidaknya ada di puncak martial Sovereign bintang 7. "Aku yang akan mengurusnya," kata Fu Yijun. Lalu Fu Yijun menghilang dan muncul di depan Duan Qianyou. Li Jing yang semula hendak menyerang terpaksa mundur. Lalu dengan raungan penuh amarah dia berseru, "Kalian manusia tidak tahu malu. Kalian bahkan tidak berani satu lawan satu." Fu Yijun tetap tenang. Dia berkata, "Ini adalah perang dan bukan duel. Jika kalian membicarakan tentang jumlah, bukankah kalian lebih tidak tahu malu? Kalian mengerahkan ratusan ribu pasukan hanya untuk demi kami yang hanya ribuan." Li Jing terdiam sesaat. Dia tidak mampu membalas. Untuk menekan rasa malunya, dia kembali melepaskan serangan. Ribuan bayangan tinju berubah menjadi badai. Ruang seakan terkoyak. Ekspresi Fu Yijun berubah serius. Bahkan dengan kekuatan martial Sovereign bintang 8, dia tetap merasakan tekanan yang besar. Amarahnya pun bangkit. Dia melangkah maju dan dunia seakan bergetar. Langkahnya selaras dengan frekuensi getaran dunia.
sehingga dia mampu meminjam kekuatan langit dan bumi untuk melawan Li Jing. Ledakan menggema, area di sekitar langsung hancur. Li Jing kini tertekan. Fu Yijun dengan tenang berkata, "Menyerahlah, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk tetap hidup." Tapi Li Jing meraung, "Manusia sialan, aku belum kalah." Tubuhnya membesar beberapa kali lipat. Wujudnya kini tampak sedikit berubah. Dia mengepalkan tinju lagi dan siap melancarkan serangan berikutnya. Wajah Fu Yijun kini dipenuhi kemarahan. "Aku sudah memberimu kesempatan menjadi tawanan, tapi kau malah menolaknya. Jangan salahkan aku jika aku membunuhmu hari ini." Kelima jarinya bergerak. Kilatan cahaya hijau saling bersilangan, membentuk jaring raksasa yang menutupi langit. Jaring itu memancarkan cahaya hijau redup, tajam namun luar biasa. Tiba-tiba ruang di depan Komandan Li Jing bergetar. Sosok Komandan Berang-Berang Iblis alias Mo Ting muncul dari kehampaan. Tangan kanannya terangkat, 5 bilah jari tipis memotong udara dan menghantam jaring hijau milik Fu Yijun. Beberapa garis kemudian terputus. Ledakan beruntun terdengar, dan belenggu ruang di sekitar Li Jing kini terpotong. "Ayo, pergi," kata Mo Ting. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat pergi tanpa keraguan. Li Jing sempat ragu sesaat, tetapi dia segera mengikuti Mo Ting. "Beraninya kalian meremehkanku. Kalian tidak akan bisa lolos hari ini." Ekspresi Fu Yijun menjadi sangat marah. Sebagai seorang martial Shofreigen bintang 8, membiarkan musuh diselamatkan di depan mata adalah sebuah penghinaan besar. Dia membentuk segel di tangan. Simbol emas bermunculan di jubahnya, bergerak seolah mereka hidup. Kedua lengan baju mengembang, memancarkan kekuatan spiritual yang dahsyat. Fu Yijun mengangkat satu tangan tinggi-tinggi. Rune mulai terbentuk di langit, sama dengan yang ada di jubahnya. Lalu menekan kedua komandan ras laut yang mencoba melarikan diri itu. Di menara utama, Xuanzeng tersenyum tipis. Itu adalah jurus penciptaan alam semesta. Sudah lama aku tidak melihat Tuan Yijun menggunakannya. Ning Waisu mengangguk dengan kagum. Ya, itu adalah teknik terbaik untuk menangkap musuh. Mo Ting dan Li Jing seketika merasakan tekanan yang luar biasa. Simbol-simbol aneh kini memenuhi langit, membuat mereka seolah terperangkap di dalam ruang yang terpisah. Li Jing meraung dan meninju ruang hampa, sementara Mo Ting merentangkan 10 jarinya dan bilah-bilah tajam saling bersilangan mencoba membelah ruang. Namun serangan mereka lenyap begitu saja, seolah semua itu tenggelam ke dalam laut dalam. Tekanan yang mereka terima justru kini menjadi semakin kuat. Pasukan ras laut yang ada di belakang pun kini menjadi marah. Mereka menyerbu maju, melancarkan berbagai serangan ke arah Fu Yijun. Tetapi tidak satupun serangan yang mampu menjangkaunya. Lengan alam semesta. Kilatan dingin melintas di mata Fu Yijun saat dia menggunakan salah satu jurus miliknya. Lengan bajunya berkibar menyerap seluruh serangan dalam satu sapuan tangan. Ini seakan menjadi akhir bagi Li Jing dan Mo Ting. Sampai kemudian sebuah cahaya mendarat di sisi mereka. Lapisan cahaya hijau menyebar dan satu sosok muncul dari dalamnya. Ekspresi Fu Yijun berubah drastis. Di dalam dunia ciptaannya, ruang terisolasi sepenuhnya dan dia juga dapat menyerap segalanya. Tetapi sosok ini mampu masuk tanpa kesulitan.
dia kini juga tampak sangat marah. Sementara itu, Li Jing dan Mo Ting langsung bersukacita. Sosok yang datang itu ternyata adalah Komandan Zhou Yu. Di tangannya terlihat ada mutiara bercahaya yang terus menelan muntahan sinar hijau milik Fu Yijun. Itu adalah artefak yang digunakannya untuk menembus dunia Fu Yijun. "Kalian pergilah dulu," kata Zhou Yu. Dia melangkah keluar dari lapisan cahaya dan menggambar rune di udara. Simbol-simbol heksagonal sederhana terbentuk di depannya dan mulai berputar perlahan. Simbol itu lalu hancur dihantam telapak tangan Fu Yijun. Tubuh Fu Yijun sempat terhenti sesaat, lalu kembali dia bergerak maju. Wajahnya kini menjadi semakin muram. Kedua komandan ras laut telah pergi dari sana. Fu Yijun meraung, "Karena kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan mereka, maka sekarang bayarlah dengan nyawamu sendiri." Niat membunuh memenuhi mata Fu Yijun. Kekuatan pukulan Fu Yijun meledak dan menghantam turun. Zhou Yu tersenyum sinis. "Kau pikir kau bisa menahanku?" Zhou Yu mengangkat tangan kirinya. Mutiara hijau di telapak tangannya naik perlahan. Lalu mutiara itu retak dan pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Pecahan itu berputar seperti pola, membentuk badai cahaya dan dunia seketika berubah warna. Pupil mata Fu Yijun mengecil. Dia meraung dan menyerang dengan kekuatan penuh. Tetapi fenomena langit dan bumi telah runtuh di bawah kekuatan itu. Pusaran serpihan mutiara yang terpencar itu menghapuskan semuanya. Dan kemudian sosok Zhou Yu pun telah menghilang dari tempat itu. Suaranya masih menggema di langit. "Mundur," katanya. Pasukan ras laut terdiam sesaat sebelum akhirnya tersadar. Mereka semua mundur serempak. Wajah Fu Yijun memerah. Urat di dahinya menonjol saat dia meraung, "Bunuh! Bunuh semuanya!" Sebagai anggota Dewan Kota Bulan Merah, dia hampir tidak pernah menunjukkan kemarahan seperti ini. Sudah sangat lama sejak terakhir kali. Para manusia yang sedari tadi menonton akhirnya tersadar. Mereka langsung berteriak dan mengejar pasukan ras laut yang mencoba mundur. Mereka berusaha menghabisi pasukan ras laut sebanyak mungkin. Sementara itu di menara utama, Fu Yijun telah kembali dan Ning Huaisu mencoba menenangkannya. "Tuan Yijun tak perlu terlalu marah. Setidaknya kita memenangkan pertempuran ini. Tujuan kita sudah tercapai. Ini patut disyukuri." Semua orang mengangguk setuju. Namun wajah Fu Yijun tetap muram. "Aku tidak bisa merasa senang ketika 3 martial Sovereign bintang 7 lolos dari tanganku." Xuanzeng tersenyum tipis. Tidak perlu menyerahkan diri sendiri. Mereka adalah penguasa dari Laut Timur. Wajar kalau mereka memiliki metode untuk menyelamatkan diri. Justru akan aneh jika mereka mati dengan mudah. Sekarang setelah pertempuran ini, aku semakin curiga dengan strategi dari para ras laut itu. Besar kemungkinan mereka ingin menyeret perang ini ke seluruh garis pantai Laut Timur. Maka kita tidak bisa menunda lagi urusan di kota Baichong. Dalam bab ini, penyebutan kota Fanxi kembali berubah menjadi kota Baichong. Maka pada part berikutnya, kota Baichong resmi menggantikan sebutan kota Fanxi. Mendengar perkataan Xuanzeng, Liao Yangbing dan 2 orang lainnya saling bertukar pandang. Liao Yangbing berkata, "Kalau begitu, kita akan berangkat sekarang."
Zhuangsheng pun mengangguk dan berkata, "Benar, pergilah sekarang, dan kembalilah secepat mungkin. Mengumpulkan informasi adalah prioritas utama, sementara pertarungan adalah nomor 2. Jika sesuatu terjadi di kota Baichong, bantu mereka sebisanya. Jika memang tidak mampu, segeralah mundur." Baik, kata ketiganya menerima perintah dan kemudian segera berangkat. Di luar kota, pasukan manusia kini kembali dengan kemenangan besar. Semangat mereka membumbung tinggi, walaupun tentu tidak lagi terasa ringan. Banyak yang mulai menyadari bahwa perang ini jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Selain itu, ada banyak rekan mereka yang gugur atau terluka. Sangat sedikit yang masih mampu tersenyum dengan bebas. Sementara itu, ketika tim Warblade kembali ke dalam tembok kota dan kembali ke tempat yang pernah mereka tempati, rasa ngeri masih tersisa di wajah mereka. Walaupun mereka juga dipenuhi syukur kepada Yun Xiao, karena tanpa perlindungannya di medan perang, tim itu tidak mungkin kembali dengan utuh. Seperti biasa, setelah pertempuran, pemimpin tim menghitung korban jiwa dan melaporkannya ke atasan. Dan pada pertemuan itu, Liang Yuanji mendapatkan perintah darurat. Dia segera kembali dan menyampaikannya pada tim Warblade. "Semuanya, bersiaplah, kita mendapatkan misi." Tetua Yan tertegun. "Apa? Apakah ras laut datang lagi? Kenapa aku tidak mendengar genderang perang?" Yang lain pun juga tampak bingung sekaligus kesal. Mereka baru saja selesai bertempur dan masih kelelahan. Jelas mereka tidak akan siap untuk menerima tugas baru. Tapi Liang Yuanji menggelengkan kepala dan berkata, "Misi kali ini relatif mudah. Resikonya tidak terlalu tinggi. Tim Warblade akan sementara waktu berada di bawah komando dari Tuan Liao Yangbing. Kita akan berangkat ke kota Baichong untuk melakukan misi investigasi." Senyum tipis muncul di wajah Yun Xiao. "Menyelidiki kota Baichong? Apa yang terjadi di sana? Apakah ras laut juga muncul di sana?" tanya Chen Zhongwei dengan ekspresi serius. Semua orang pun mulai menyadari bahwa situasinya jauh lebih rumit. Membagi pasukan di tengah perang besar jelas bukanlah keputusan biasa. Maka wajar kalau mereka bisa mengindikasikan sesuatu yang janggal di sana. Liang Yuanji berkata, "Ini adalah perintah dari atas. Kita tidak punya pilihan. Maka ayo ikut aku." Tak lama kemudian lebih dari 60 orang berkumpul di area teleportasi. Mereka adalah 3 tim yang dipilih langsung oleh Liao Yangbing dan 2 bawahan dari Ning Huaisu. Yang mengejutkan tim Warblade adalah salah satu tim yang ikut diutus bersama mereka adalah tim Gan Wukin. Kini mereka hanya tersisa 15 orang. Gan Wukin kini telah dibebaskan. Dia tampak menatap Yun Xiao dengan penuh kebencian. Jika tidak ada yang menahan atau tidak ada aturan, dia mungkin kini sudah menerkam ke arah Yun Xiao. Sementara itu Yun Xiao hanya tersenyum acuh. Orang seperti dia tidak layak untuk dipedulikan. Selain itu ada satu tim lagi bernama tim Air Merah. Namanya mungkin terdengar aneh, tetapi ada 19 anggota yang tersisa. Jelas kekuatan mereka di atas rata-rata. Tingkat kelangsungan hidup mereka dalam pertempuran sebelumnya juga sangat tinggi. Sementara itu, anggota tim Air Merah menatap tim Warblade dengan keheranan, terutama karena jumlah mereka bukan 20 melainkan 21. Kini sebagian besar pandangan juga tertuju pada Yun Xiao. Mereka penuh dengan tanya.
Liao Yangbing yang ada di sana memandang ketiga tim itu dengan acuh tak acuh. Dia berkata, mulai sekarang setiap tim akan berada di bawah komando seorang master. Kalian wajib mematuhi perintah. Misi ini sangat penting. Kesalahan sekecil apapun tidak akan ditoleransi. Baik, jawab semua orang serempak. Tak seorang pun meragukan pentingnya misi ini. Liao Yangbing lalu menoleh kepada dua orang dari kota bulan merah. Apakah ada instruksi tambahan? Salah satu dari dua orang itu adalah Ruan Ziguan dari keluarga Ruan. Dia adalah kerabat jauh dari Ruan Hongyu yang masuk inti keluarga karena kemampuannya. Yang lain adalah seorang pejabat senior yang dikenal dengan sebutan Eleji. Keduanya saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Tuan Liao, kamulah yang memimpin perjalanan ini. Kami hanya membantu, kata Ruan Ziguan. Lalu mendengar itu Liao Yangbing tersenyum. Kalau memang begitu maka kita akan berangkat. Aku bersama dengan tim Warblade. Karena formasi teleportasi hanya bisa memindahkan 20 orang dalam satu kali jalan, dua anggota dari tim Warblade dipindahkan ke tim Gan Wukin. Tentu keduanya jelas tidak rela dan mencoba menolak. Bahkan itu membuat Ruan Ziguan dan Eleji merasa heran. Mereka bertanya-tanya, apa sebenarnya yang begitu istimewa dari tim Warblade sampai mereka tampak begitu enggan untuk berpisah. Tapi setelah ditegaskan sekali lagi, pada akhirnya mereka benar-benar berpisah saat proses teleportasi dimulai. Walaupun tetap mereka terlihat enggan. Kini dengan bergabungnya Liao Yangbing, jumlah tim Warblade tepat 20 orang. Mereka melangkah masuk ke dalam formasi teleportasi yang baru saja diperbaiki. Lalu, mereka menghilang di dalam kilatan cahaya. Semua orang dipindahkan dalam sekejap. Sejujurnya, dalam part kali ini menjadi pertanyaan besar bagi Ane. Fungsi Duan Qianyou itu apa? Karena selain dia sempat menyerap jiwa dan membuat kegaduhan, dia sama sekali tidak benar-benar perform. Meskipun dikatakan dia bisa menggunakan dua jalur yang dikembangkan khusus oleh Sekte Pemakan Jiwa pun, ternyata kemampuannya tidak terlihat dengan jelas. Bertarung melawan Li Jin, dia dibantai habis. Namun, Yun Xiao sebelumnya sempat memberikan pernyataan bahwa Duan Qianyou itu adalah sosok yang berbahaya. Seharusnya, Duan Qianyou memiliki cukup kemampuan untuk memberikan perlawanan. Logikanya begitu. Apakah mungkin Duan Qianyou sejatinya hanya menyembunyikan kemampuannya sendiri? Mungkin di masa depan sosok Duan Qianyou akan kembali muncul dan memberikan gebrakan besar. Tapi lebih dari itu, semua yang direncanakan oleh Yun Xiao kini berjalan dengan mulus. Dia ikut pergi di dalam rombongan menuju kota Baichong untuk melakukan pengintaian. Tentu akan ada sesuatu yang terjadi di sana, dan mungkin ini akan menjadi salah satu roda penggerak di dalam pertempuran antara dua ras manusia dengan ras laut. Sekiranya itu menjadi akhir dari kisah hari ini, dan kita akan lanjutkan lagi petualangan Yun Xiao di kota Baichong pada part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.